aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan
yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya, kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, amin, amin. Amin, amin, Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya percaya walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan mukjizat Tuhan boleh hadir di setiap rumah-rumah kita dan dimanapun kita berada. Selamat beribadah, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan limpah buat setiap kita semuanya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mau katakan, sebab Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. 1 minggu yang lalu Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mau pujikan. Bersukacita karena kebaikan yang daripada Tuhan senantiasa melawat kehidupan kita. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memujikan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji adu belakang akan katakan musik dan tarian dan tari. Oh, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik.
penuh pujian. Katakan berduka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, oh pujian. Musik dan tarian, semua makhluk di surga dengan selamat. Yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi setiap kita. Dan mari pada pagi hari ini kita mau buka hati kita untuk senantiasa kita diberkati firman Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan.
menjadi yang lebih lagi Tuhan. Tahan uji menghadapi segala sesuatu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, tinggallah setia dalam hidup kami. Tinggallah setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lebih lagi kalau katakan, kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia. Lebih lagi katakan kau setia. Bapa kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Bapa yang setia. Kasih setiamu dari keturunan kepada keturunan, bahkan kepada beribu-ribu keturunan. Engkau menyediakan apa yang kami perlu. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Bapa. Oleh karena itu, biarlah hati kami senantiasa mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami rindu firman-Mu akan menguatkan kami, menegur kami, memberikan pengharapan kepada kami. Dan biarlah firman ini akan menuntun kami kepada kebenaran, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah dan bersabdalah kepada kami semuanya. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya berkata, Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini kita masih berbicara tentang gaya hidup seorang murid. Di minggu yang pertama kita belajar tentang
Gaya hidup seorang murid adalah belajar terus. Minggu kedua kita belajar tentang bagaimana seorang murid itu taat pada guru. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana seorang murid itu tahan uji. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita sekolah pada masa lalu, entah di SD, di SMP maupun di SMA, ada satu masa dalam hidup kita masuk sekolah dan di situ tertulis harap tenang, ada ujian. Karena apa? Karena kita mungkin sedang mengikuti ujian nasional. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa setiap kita akan menyelesaikan tingkat sekolah kita di sekolah dasar, di SMP maupun di SMA, perlu ada ujian? Kenapa, saudaraku? Kenapa guru juga susah-susah mengawasi kita dengan sangat ketat? Kita juga susah-susah belajar. Bahkan kalau berbicara tentang ujian nasional juga menghabiskan biaya yang begitu luar biasa banyaknya. Apa artinya, saudaraku? Kenapa harus ada ujian? Alangkah indahnya mungkin bagi kita berpikir, kalau kita selesai SD, tidak usah ada ujian. SMP nggak ada ujian, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ujian adalah sebuah next level sebetulnya. Sebuah tes kemampuan apakah kita memang layak untuk next level selanjutnya. Ujian adalah membuat kita makin kuat sebetulnya. Karena kita dituntut untuk mencoba belajar kembali. Selama 6 tahun di SD, selama 3 tahun di SMP itu, apa yang menjadi pelajaran kemudian diujikan kembali. Apakah kita layak untuk lulus atau tidak? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan juga demikian. Ada yang namanya pencobaan, saudaraku. Dan seringkali pencobaan itu menguji akan kehidupan kita. Dalam perjanjian baru, saudaraku, kata pencobaan memiliki 2 arti. Yang pertama adalah sesuatu yang menjatuhkan kita. Dan itu datangnya dari iblis. Sesuatu yang membuat kita binasa. Karena memang iblis adalah oknum yang membunuh dan membinasakan. Tetapi juga arti yang kedua dalam perjanjian baru adalah pencobaan itu berbicara tentang sebuah proses yang membentuk, menyucikan kita dan menguatkan kita. Dan ini datangnya dari Tuhan. Dan seringkali ini disebut sebagai ujian, saudaraku. Dan bentuk-bentuk ujian itu bisa berupa, saudaraku, masalah atau penderitaan. Atau kesengsaraan. Jadi kita, saudaraku, diuji. Ya. Bukan supaya kita ini jatuh dan binasa. Tidak. Tapi supaya kita makin kuat, saudaraku. Sama seperti saudaraku, kalau anak-anak kecil diberi vaksin, itu dimasukkan, saudaraku, virus yang sudah dilemahkan. Bukan untuk menyecelakakan anak itu, atau membuat anak itu mati, tidak. Tetapi supaya imun tubuhnya bangkit, saudaraku, muncul untuk melawan virus itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu juga yang sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Coba ditemukan vaksin. Dan ada banyak percobaan di berbagai negara tentang itu. Dan ketika itu dimasukkan ke tubuh seseorang, supaya orang itu bukan mati, tapi dia makin kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dalam Roma pasal 5 ayat 35. Dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa, perhatikan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji.
Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat saudaraku, kesengsaraan itu saudaraku tidak membinasakan kita. Ujian itu tidak membinasakan kita. Tapi menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji saudaraku akan menimbulkan pengharapan. Dan itulah sebetulnya seorang murid saudaraku. Seorang murid dia harus tahan uji menghadapi apapun. Saya ingin memberikan sebuah contoh saudaraku. Mari kita membayangkan saudaraku, ada sebuah gereja yang bertumbuh secara luar biasa dari 12 jemaatnya menjadi 10.000 jemaat, saudaraku. Wow, sebuah pertumbuhan yang spektakuler. Diisi, saudaraku, dengan firman Tuhan yang penuh dengan inspiratif. Dipenuhi dengan kuasa dan tanda-tanda Allah yang ajaib, saudaraku. Dan setiap hari, saudaraku, mereka menjadi headline berita. Tetapi satu kali saudaraku, sang pendeta menyampaikan sebuah khotbah yang rupanya itu saudara menyinggung perasaan jemaat itu. Maka dalam waktu singkat gereja itu ditinggalkan oleh pengikutnya dan hanya tinggal 12 orang saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa? Saya ingin saudaraku kita melihat ini di dalam sebuah frame yang berbeda, yaitu antara pengikut dan murid. Kalau pengikut saudaraku, jadi mereka itu hanya pengikut saja, bukan menjadi murid dan dimuridkan. Karena kalau pengikut itu mengikut Tuhan karena mengejar kebutuhan jasmani semata-mata. Saudara tahu bersama bahwa ada banyak murid-murid Tuhan ketika mereka berbondong-bondong mengikut Yesus, mengalami mukjizat, melihat mukjizat, makan roti yang ajaib saudaraku. Tapi satu kali Yesus ngomong, bicara tentang sesuatu yang keras, pada akhirnya dikatakan banyak mereka mengundurkan diri. Tapi sebaliknya saudara, kalau seorang murid itu mengikut Tuhan karena menyadari kebutuhan akan firman, bukan semata-mata kebutuhan jasmani, tetapi ada sesuatu yang lebih. Murid adalah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Itulah gambaran seorang murid. Kalau pengikut saudaraku terpesona dengan mukjizat. Tetapi kalau murid terpesona dengan sang pembuat mukjizat. Yang dicari hanya mukjizat dan bukan Tuhannya. Dan kalau pengikut itu mengikut Tuhan sepanjang itu menyenangkan hatinya. Kalau aku senang, kalau aku dipuaskan, maka aku akan ikut Tuhan. Tetapi sebaliknya seorang pengikut adalah beralih dari keinginan diri sendiri, saudaraku. Untuk apa? Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Seorang pengikut, saudaraku, merasa berhak untuk mengatur pemimpinnya. Kamu kan sudah aku bayar, kamu kan sudah aku beri apapun, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi seorang murid itu memiliki ketertundukan kepada sang pemimpin. Seorang pengikut adalah mengikut Yesus karena harus banyak, orang banyak yang semua berbondong-bondong, aku akan ikut juga saudaraku. Tetapi sangat minim hubungan dengan Tuhan, sangat minim hubungan dengan teman-teman yang lain. Hanya sekedar ikut-ikutan, wah di sana ada sesuatu yang luar biasa, wah di sana hebat, wah di sana suasananya rasanya enak dan nyaman saudaraku. Sehingga loyalitasnya lemah. Tapi seorang murid saudaraku, karena dia sudah dimuridkan, dia memiliki hubungan personal yang begitu erat dengan Tuhan dan umat Tuhan yang lain, sehingga loyalitasnya tinggi. Sehingga pertanyaannya dari sebuah kasus tadi saudaraku adalah,
Bukan berapa orang yang hadir dalam sebuah gereja yang penting. Tetapi saudaraku, orang-orang seperti apa yang hadir di sana? Apakah hanya orang-orang yang sekedar pengikut ataukah menjadi murid? Karena kalau menjadi murid Kristus, maka orang-orang ini akan hidup seperti Yesus hidup. Seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu. Karena memang tujuan kita menjadi murid Kristus adalah kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali ada sebuah perubahan hidup secara radikal di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi seperti Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda melihat bagaimana Yesus melayani, sebuah hal yang sangat radikal terjadi. Orang-orang seperti Yesus tidak menjamah, saudaraku. Guru-guru yang begitu agung, guru-guru yang begitu rohani, saudaraku, tidak akan bertemu dengan para pelacur, tidak akan bertemu dengan para pemungut cukai, tidak akan menjamah akan orang kusta, tidak akan memegang orang mati karena semuanya najis. Tapi kita lihat saudaraku, Yesus memberikan sebuah contoh yang sangat luar biasa. Perubahan radikal terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi memang saudaraku, salah satu bagian yang paling sulit dalam kehidupan kekristenan adalah bahwa ketika kita menjadi murid-murid Tuhan, kita tidaklah kebal terhadap tantangan dan gelombang dalam kehidupan ini. Tentu kita tahu saudaraku, bagaimana murid-murid menghadapi badai, gelombang yang begitu luar biasa, yang menghantam perahu mereka. Dan mereka sendiri sudah hampir putus asa. Dan pada akhirnya mereka bangunkan Yesus. Dan berkata, Guru bangun, kalau tidak kita binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu juga gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa sebagai murid-murid Tuhan yang hidup menyerahkan diri untuk Tuhan, kita pun tidak lepas, saudaraku, dari tantangan dan badai hidup. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan dan gelombang serta badai hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, sesungguhnya saudaraku merupakan bagian di mana Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Semuanya itu seperti ujian. Itu tidak akan menjatuhkan kita, tidak akan membinasakan kita, tetapi itu akan memperkuat kita dan akan memperkokoh kita sebagai anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan. Roma saudaraku, pasal 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wow, saudaraku, kita tahu sekarang, I know, bahwa Tuhan itu turut bekerja, bahkan dalam ujian dan tantangan sekalipun, saudaraku, untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sebuah tantangan dan ujian direspon dengan baik, maka itu akan membangun yang namanya sebuah karakter ilahi. Ya, karakter ilahi. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat Roma tadi, bahwa ternyata saudaraku, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dalam Alkitab Amplified, saudaraku, dikatakan itu justru menimbulkan pertumbuhan kedewasaan karakter kita. Jadi tahan uji itu, saudaraku, akan menimbulkan, membangkitkan apa yang namanya kedewasaan, perkembangan
kedewasaan karakter kita. Dan itulah yang sebetulnya Tuhan mau. Karakter kita berubah. Ada sebuah lagu zaman dulu. Aku berubah, sungguh ku berubah. Tapi jangan diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Aku wes oah, saiki wes oah, ya. Tapi yang dimaksud di situ berubah, bukan berubah penampilan kita. Kemudian kita yang dulunya tidak pakai kalung salib, kita pakai kalung salib. Kita yang mungkin anting-antingnya dulu anting-anting kucing, dan kita ganti dengan anting-anting salib. Tidak, saudaraku. Yang jauh lebih penting daripada itu adalah perubahan karakter. Dalam Alkitab disebutkan manusia lama dirubah menjadi manusia baru. Dan itu adalah berbicara tentang karakter ilahi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar dari satu tokoh, di mana sebuah tantangan itu, sebuah ujian, sebuah badai hidup yang menghantam dia, justru membuat karakternya menjadi karakter yang luar biasa. Dan Tuhan mengangkat dia sedemikian tinggi dan luar biasa. Siapa dia? Yusuf. Yusuf. Kalau kita mempelajari, saudara, ada kisah respon yang luar biasa dari Yusuf ini, saudaraku. Ketika dia menghadapi perjalanan hidup yang tidak mudah. Tentu kita tahu semua, saudaraku. Yusuf ini, saudaraku, dianiaya. Bahkan rencananya akan dibunuh dan dibuang ke dalam sumur. Bahkan dijual sebagai budak, saudaraku. Oleh siapa? Bukan oleh musuhnya. Bukan oleh orang lain. Tetapi oleh siapa? Saudara-saudaranya sendiri. Betapa sangat menyakitkan. Saudara yang seharusnya saling melindungi, saudara yang saling menopang, saling menolong, justru saudaraku merencanakan pembunuhan, memasukkan ke dalam sumur, dan menjualnya sebagai budak. Tapi luar biasa, responnya luar biasa. Bahkan ketika Yusuf akhirnya berhasil di rumah Potifar, dia difitnah. Dia masuk penjara. Responnya tetap baik. Nah, kita akan belajar, saudaraku, beberapa hal yang menarik. Khususnya ketika Yusuf menghadapi saudara-saudaranya. Yang apa, saudaraku? Yang telah mengucilkan dia, menganiaya dia, bahkan membunuh dan menjualnya sebagai budak. Yang pertama, saudaraku, menyadari bahwa keterlibatan Tuhan telah mengubah sikap hidupnya. Dalam Kejadian 45 ayat yang ke-8, saudara, dikatakan demikian. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf sadar ada keterlibatan Tuhan walaupun itu sesuatu kesengsaraan yang begitu luar biasa. Siapa yang mau, saudara, dipukuli, dianiaya, dibully, bahkan dijatuhkan ke dalam sumur, kemudian dijual seperti orang yang tidak mempunyai apa-apa. Zaman dulu, saudara, budak tidak punya harga sehingga dia hanya bisa menjual dirinya, saudara. Dan itu pun tergantung tawarannya, apakah sehat, apakah sakit, apakah kecil, apakah besar. Tapi menarik, saudara. Di tengah-tengah dia berhadapan muka dengan saudaranya yang telah menganiaya dia. Dia berkata, bukan kamu ya yang menyuruh aku, tapi Allah. Wow. Supaya apa? Supaya aku ditempatkan sebagai bapa bagi Fir'aun dan penguasa di sini, saudaraku. Wow. Dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Dia sadar ada keterlibatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah.
Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, bahkan hari-hari ini mungkin situasi yang sulit, sadarilah bahwa Allah itu terlibat dan senantiasa terlibat. Dan seperti Roma tadi berkata apa saudaraku? Akan membawa kebaikan bagi semua yang mengasihi kita. Yang kedua, saudaraku, Yusuf mengalami apa yang namanya pengalaman melihat tangan Tuhan mengubahkan tindakannya. Kejadian 45 ayat 5 berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow, saudaraku. Yusuf bisa mengerti ada satu rancangan hari depan yang tidak bisa dia lihat, yang tidak bisa dilihat juga oleh saudara-saudaranya, tetapi Allah mau bertindak, saudaraku, supaya apa? Supaya Yusuf dan keluarganya dipelihara oleh Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi badai, menghadapi ujian, seringkali kita akan merasa ditinggalkan Tuhan. Kita ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita percayai, yang kita harap bisa menolong kita. No, saya katakan, ketika engkau punya sikap yang benar, engkau berproses secara benar, maka pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi dan kita akan melihat pengalaman pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, Yusuf mengalami apa yang namanya bahwa dia mengenal hati Tuhan. Telah membuatnya menjadi seorang yang bermurah hati dan bukan pendendam. Wah, ini sudah seperti Kristus kan. Ketika Yesus disalibkan, di tengah-tengah kesakitan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, di tengah-tengah ejekan orang-orang yang melihat Yesus di Bukit Golgota dan berkata, kalau memang engkau Tuhan, selamatkan dan turun dirimu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus justru berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu juga yang terjadi dengan Stefanus, saudaraku. Ketika dia dihukum di rajam batu, saudaraku, sakit, menderita, bahkan kematian yang menghampiri dia. Tetapi karakternya, lihat, karakter murid Kristus. Dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang sama terjadi dengan Yusuf. Kejadian 45 ayat 11 berkata, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, kalau kita jadi Yusuf, bayangkan saudaraku, orang yang telah menjual kita sebagai budak, orang yang telah menganiaya kita, orang yang telah membuli kita, berdiri di hadapan kita dan minta tolong kepada kita. Saya pikir banyak di antara kita tanpa pikir panjang akan berkata, nyala engkau telah melakukan yang jahat, sekarang tibalah balasan dari Tuhan untuk engkau. Tapi menarik, saudaraku, Yusuf berkata, di sanalah aku memelihara engkau. Masih ada 5 tahun lagi kelaparan. Supaya engkau tidak jatuh miskin, engkau tidak kelaparan.
Aku dipakai Tuhan untuk memelihara engkau. Wow. Exciting. Sebuah lompatan yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebuah ujian, sebuah badai hidup. Bahkan kesengsaraan pun. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Itu tidak akan menghancurkan kita. Tapi apa saudaraku? Justru kita akan mendapat upahnya. 1 Korintus pasal 3 ayat 14 berkata. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Dikatakan apa saudara? Ia akan mendapat upah. Wow. Ia akan mendapat upah. Dan kita tahu bersama upah apa yang diterima oleh Yusuf. Dia menjadi penguasa Mesir, saudaraku. Dia menjadi orang kedua setelah Fir'aun. Tidak ada orang yang lebih tinggi dari dia kecuali Fir'aun yang memberi kuasa kepadanya. Dan itu juga yang terjadi ketika dia ada di rumah Potifar kan. Potifar tidak usah ngurusi lagi apapun. Kecuali makan, minum, dan istrinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tahan uji. Ya, kita akan mendapat upah. Ya. Jadi tetap tahan uji. Tetap setia. Tetap taat. Dan saya ingin mengakhiri dengan Yakobus 1 ayat 12 yang berkata bukan hanya mendapat sekedar upah, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 12 bahkan berkata dengan sangat-sangat jelas. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam kesengsaraan, dalam ujian. Sebab perhatikan, apabila ia sudah tahan uji, dikatakan apa saudara? Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow. Kita saudaraku kalau sudah tahan uji, kita akan menerima apa saudara? Mahkota kehidupan. Di dunia ini mungkin kita bukan keturunan raja-raja yang ada mahkota. Mungkin hanya ada topi, topi koboi, topi petani, topi Hello Kitty, dan topi-topi yang lain. Tapi percayalah, ketika kita tahan uji, menghadapi pencobaan, menghadapi badai hidup, menghadapi apapun ujian dalam hidup ini, saatnya saudaraku, kita akan menerima mahkota kehidupan. Saya berdoa saudaraku, siapapun kita, apapun pendidikan kita, tingkat sosial kita, pastikan engkau tahan uji. Supaya pada akhirnya apa yang dijanjikan Allah, yaitu mahkota kehidupan itu ada dan Tuhan beri dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan terus menyertai kami. Ajar kepada kami bukan hanya sekedar menjadi pengikut, tapi sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Sehingga kami diubahkan, karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya juga mau berdoa bagi setiap kita yang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Kau mungkin sedang mengalami apa yang namanya kesengsaraan, mengalami pencobaan atau apapun. Selama kita hidup dalam kebenaran Tuhan, percayalah, itu tidak akan menjatuhkan kita, itu tidak akan membinasakan kita.
Karena Tuhan mau menguatkan kita, mau memproses kita menjadi orang yang semakin serupa dengan Yesus. Percayalah, mukjizatnya selalu terjadi. Yusuf mendapatkan upahnya. Mari kita percaya bahwa sesuatu yang baik sudah Tuhan sediakan. Anda yang sakit, Anda yang mengalami kelemahan tubuh, Anda yang dalam beban hidup berat, mari pegang dada saudara dengan tangan kananmu. Dan mari kita akan minta belas kasihan Tuhan. Pertolongannya, mukjizatnya turun atas kita. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang bergumul dengan badai hidup. Mereka sedang Tuhan menghadapi angin topan kehidupan yang tidak mudah. Entah itu berupa sakit penyakit, entah itu berupa kelemahan tubuh mereka, entah itu berupa masalah ekonomi, keluarga, sekolah, masa depan mereka. Apapun Tuhan yang saat ini dihadapi oleh anak-anak-Mu, hamba berdoa, Engkau Allah yang telah membuat Yusuf berhasil, maka Engkau Allah yang sama, yang memberkati saudara-saudara kami ini, menolong mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberikan mukjizat di dalam nama Yesus. Kasih kuasa Tuhan nyata, sembuh, diberkati, dipulihkan, bahkan mendapatkan jawaban dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, jamahan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, turunkan tangan saudara. Kita akan lanjutkan dengan doa-doa syafaat kita. Bapa yang baik, sekali lagi kami datang kepadamu di penghujung ibadah kami, menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk masalah badai COVID-19 ini yang telah memporak-porandakan akan situasi berbagai segmen kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan dunia. Oh Tuhan Yesus, mohon belas kasihan-Mu sehingga COVID-19 ini boleh diatasi. Engkau yang menolong untuk mereka yang sakit disembuhkan. Tidak lagi terjadi penularan, tidak lagi terjadi klaster-klaster yang baru. Semuanya dipulihkan. Berdoa untuk tim medis, para relawan, dan orang-orang yang terus berjuang dengan segala hikmat dan pengetahuan yang asalnya datang dari Tuhan. Semuanya diberkati. Berdoa untuk situasi ekonomi, Tuhan juga menolong. Untuk sidang jemaat-Mu juga Tuhan, yang sedang menghadapi kesulitan, biarlah pertolongan-Mu juga turun. Ekonomi boleh dipulihkan, roda perekonomian boleh berjalan kembali. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk kehidupan new normal yang baru. Biarlah Tuhan, Kau yang menolong supaya semuanya juga boleh Tuhan berkati. Kerinduan gereja kami dan juga banyak gereja untuk kembali beribadah secara offline, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapa, memberkati semua perencanaan-perencanaan yang juga sedang dipersiapkan oleh gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu. Untuk Yohanes Christopher Dwi Pramono, Riswanto, Dorcas Samijem, Andi Widyartomo, Lukas Dewanto, Ruth Ambaryani, Daniel Wong Talyang, David Hatwe Triguna, Stefanus Sunarto, Bernike Mariam, Daniel Wahyu Batara, Hosea Prabowo Srihono, Marta Anggreni, dimanapun mereka berada, biarlah kasih setia Tuhan melawat mereka, sukacita dari Tuhan turun atas hidup mereka. Mereka diberkati dalam hari ulang tahun mereka, dan mereka boleh makin setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk kehidupan kami sepekan mendatang. Biarlah berkat Tuhan yang berlimpah, perlindungan Tuhan yang ajaib turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian pengagungan kita kepada Allah kita yang ajaib, Allah kita yang besar. Haleluya.
haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan Allah yang sama, yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Diberkati pribadi demi pribadi, diberkati keluarga demi keluarga, diberkati akan setiap usaha kami, bisnis kami, pelayanan kami, studi kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, keluar masuk kami, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk tetap hidup dalam kebenaran, kesetiaan, dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan membawa berkat-Mu turun atas kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, adanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tapi saya percaya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah tetap beserta dan menyertai kita semuanya. Karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, untuk dapat menghasilkan logam yang baik dan tahan lama, logam mentah harus dilebur dengan panas yang sangat tinggi. Setelah berpijar terang, logam cair yang panas itu dipertahankan pada temperatur tertentu. Hasilnya, baja yang sangat baik tidak terlalu lunak sehingga mudah bengkok, ataupun terlalu keras sehingga mudah patah. Demikian juga saat Allah memproses kita menjadi umat-Nya yang tahan uji dengan menghadirkan segala macam tantangan dan penderitaan. Jadi, jika kita sedang menghadapi ujian, ingatlah nasihat firman Tuhan, supaya kita belajar bergantung dan taat kepada Allah Sang Pencipta kita. Karena logam akan diuji dengan api, maka manusia diuji dengan tantangan dan penderitaan. Oleh sebab itu, bersukacitalah dan bersandarlah dalam kuat kuasa Sang Penjunan kita, yaitu Yesus Kristus. Sampai bertemu dalam kebaktian offline yang akan datang, Minggu 28 Juni 2020. Dalam kebaktian 1 dan 2, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sugiyarto, dan dalam kebaktian 3, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Sarah. Dengan tema praktek nyata. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan, terus bersukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Pemberkatan nikah. Jika tidak ada keberatan yang sah selama 2 minggu berturut-turut, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas Kristanto Sulistyo dengan Natalia Adista pada hari Minggu 28 Juni 2020 jam 2 siang oleh Pendeta Sugiarto di GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Pemuda dan Remaja Sabtu 27 Juni 2020 pukul 6 sore dengan tema Murid yang Taat bersama Pendeta Sugiarto di channel YouTube Disciple of God GKMI Sola Gracia dan di Instagram Youth Disciple. Ibadah online Komisi Sekolah Minggu Amazing Kids Minggu 28 Juni 2020 pukul 10 pagi dengan tema Aku Mau Sabar Menunggu bersama Ibu Nunu di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia. Disediakan QR Code BCA sehingga jemaat dapat memberikan persembahan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Persembahan umum. Persembahan diakonia. Persembahan pengembangan gereja. Persembahan perpuluhan, dan persembahan syukur. Bagi yang belum mempunyai aplikasi Gojek, OVO, Dana, silakan mendownload di Play Store atau App Store dari ponsel Anda. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.